Yang pertama yang Jati, saya dengar cerita kalau misalnya ada orang kesini begitu punya masalah, punya problematika hidup, itu yang Jati bisa langsung dengan bimbingan guru sejati membuka kitab suci. Nah, terus kemudian ayat berapa itu akan ketemu solusinya, itu bagaimana ceritanya? Benar apa enggak dia? Ini ya, itu sebenarnya bukan salah satu cara penyelesaian, tapi salah satu alternatif. Siapa tahu kalau benar Oh gitu iya, ya, karena sebenarnya yang mengetahui itu adalah yang bersangkutan sendiri. iya Nah, betul. padahal saya adalah pihak lain. Iya, iya. Tapi umumnya dari kalau misalnya 10 gitu, kok yang 9 itu mengatakan benar Tepat gitu ya. umumnya. Ya, lah di sinilah baru kita yakin bahwa kebenaran itu mutlak miliknya huruf besar ya Oke. hurufnya. Jadi misalnya nih orang yang datang ke sini adalah Nasrani, berarti kitab sucinya Injil. Ya biasanya kalau dijelaskan dengan Injil itu mereka semakin pas ya kalau Oh gitu. Nasrani. Itu artinya dilihat dari kitab suci apa aja bisa Bisa, sebenarnya. bisa. Dan yang jadi mempelajari semua kitab suci itu. Ya tidak belajar tekun ndak cuma paham ya, Tetapi kalau paham. ditarik sebuah konklusi, kira-kira kitab suci itu andai kata kemudian diperas, nilai-nilai yang dapatkan, itu kira-kira poinnya apa? Semua kitab suci itu sama. Dan semua kitab suci umumnya orang sekarang itu jarang yang memahami sebenar-benarnya. Misalnya ya, setiap kitab suci mengatakan itu di Taurat, di Zabur, di Injil, di Al-Quran ada ya. Ada ya. Tetapi mereka tidak paham. Bahkan buah kuldi itu apa sejenis apel, apa sejenis sawo kecik, apa sejenis jambu. Tidak itu. Buah kuldi itu apa? Indung telurnya wanita. Kalau indung telur itu dipetik, dikirim sperma oleh laki-laki, nanti akan memikul beban dosa. Artinya apa? Lahir menjadi bayi, memelihara, menjaga kesehatan ya. Itu dosanya. Dosanya itu besok kalau sekolah bagaimana, kalau anaknya banyak itu warisannya bagaimana. Artinya Itu itu. yang disebut dosa ya. Dosa itu. Pada waktu roh suci masih berada di indung telur di buah kuldi yang tidak duwe dosa. Iya, iya. Nah, makanya setelah dan kalau dipikir di sini ya sekarang kita ada agama ya, ada kitab suci ya dulu. Dulu pada waktu dulu kan belum ada kitab suci. Iya, iya. Orang hidup sudah diciptakan untuk laki-laki dan wanita. Jangankan kok manusia, semua makhluk yang hidup ya seperti itu. Ya kucing, ya sapi, ya kerbau, ya kuda. Anehnya loh mereka itu kok ngerti semua kalau itu gandengannya. Hanya karena ini masih Indonesia harus ada etika dan norma dan pengertian yang dalam. Ya. Oke, ini. Oke, kita lanjutkan nih yang Jati. Jadi sekali lagi, mau tarot, mau kitab suci, itu adalah alternatif untuk menyelesaikan masalah ya. Karena yang bisa menyelesaikan sebenarnya adalah diri kita sendiri ya. Ya. Kayak orang pontang-panting pergi ke paranormal sana, paranormal sini, itu justru malah nggak akan ketemu. Mencari guru sejati bisa nggak lewat paranormal? Ya paranormal itu hanya memberi petunjuk ya tentang guru sejati. Mudah-mudahan petunjuknya itu benar ya. Asal orang itu memberi petunjuk tidak ada background pamrih yang bermacam-macam. Iya. Misalnya nanti kalau ketemu guru sejati kayak nggak kesini lagi. Oh, gitu. Ya itu punya pamrih ya. Itu yang nggak boleh. Yang nggak boleh. Ya. Jadi untuk semua masalah itu sebenarnya orang ini sudah dibekali sama Tuhan itu lengkap ya, lengkap. Dan itu harus digali, dicari sendiri lewat hening, lewat semedi, atau lewat ibadah yang lainnya ya. Tapi yang menarik ini, yang tadi sempat mengatakan bahwa saya ini nggak tahu, suka sekali dengan yang namanya Buddha, kan, sampai kemudian masa kecilnya Siddhartha Gautama gitu. Saya ingin sedikit mengeksplor nilai-nilai
yang ditemukan yang Jatikusumo terhadap perjalanan Siddhartha itu hingga sampai kemudian menjadi Buddha itu bagaimana ya? Ya, pertama kali saya itu sejak kecil ya, dan kalau Mas Hendra ke rumah saya boleh dikata full patung Buddha, mulai dari yang ukuran sekian sampai yang hanya kepalanya aja sekian. Jadi ada ya itu, nggak tahu itu satu. Saya lihat wajahnya itu ganteng gitu dan kondisinya itu tenang kayak untuk ketemu guru sejati tadi itu. Tenang dan hening. Tenang dan hening. Modal utama untuk ketemu guru ya, sejati. Hening itu sudah menyangkut ke masalah perasaan, tenang itu fisik. Fisik harus tenang ya, supaya hening ya. Oleh karena itu hening harus tenang ya. Tenang supaya hening gitu ya. Hening itu sebenarnya dikata meneng. Meneng itu diam. Oleh karena itu kalau saya misalnya bertanya lalu begini, itu kelihatannya sepele, semua adik-adik begini, alah gini aja saya juga bisa. Tapi begitu saya gini, itu berusaha untuk mengenalkan diri saya. Tak, zero, nol. Meskipun ada bom, ada apa-apa, udah nggak mikir. Udah nggak mikir. Misalnya di sini kasih granat duer itu ya nggak mikir. Itu mungkin yang kadang-kadang saya itu dianggap aneh. Misalnya pada waktu hiruk pikuk KLB di Surabaya, itu saya sendirian naik di depannya tank, naik ke tank. Karena mereka membubarkan waktu itu KLB, saya naik ke tank, dada saya taruh di dalamnya meriam, di depannya meriam. Ayo lepasan, lepasan. Kalau pengen di Surabaya terbakar. Karena waktu itu saya sudah perintah mereka, kalau ada apa-apa buat saya kita bakar Surabaya. Demi revolusi, demi revolusi. Oke. Ya. Baik yang Jati, supaya teman-teman tidak penasaran nih, ya bagaimana kemudian masa depan Indonesia ya, masa kini dan masa depannya itu seperti apa? Nanti dilihat dari kartu tarot itu. Paling tidak kita ketika sudah tahu oh rule-nya seperti ini, kita ada prepare nih, kita ada persiapan. Monggo yang Jati. Ini tanya tentang apa tadi? Kondisi masa depan masa Indonesia depan kita ini. ya. Dulu sebenarnya pernah saya tanyakan ya dengan tarot juga. Tapi karena adik-adik juga nanti dua biasanya. Dua saya tanyakan, satu cocok apa enggak? Satu saya lihat secara manual ya 2024 ya. Oke, 2024 ya. Oke ya. Kalau tanya begini. Ya Tuhan seru sekalian alam, Engkaulah yang maha sempurna dan Engkaulah yang maha tahu. Karena adik-adik kami dari Ngaji Roso ini bertanya tentang keberadaan bangsa kami. Atas perkenanmu semoga leluhur memberi bimbingan terhadap pertanyaan kami yang akan kami jawab lewat 3 metode. Metode pertama adalah metode gerak tangan kami, metode kedua adalah kitab suci, dan yang ketiga adalah kartu tarot. Atas perkenanmu ya Allah, semoga jawabannya tidak menyimpang terlalu jauh. 2024. kita mulai positif, meskipun gremet ya. Positif kalau begini lancar, tapi gini gremet pelan ya logis ya. Baru kena situasi yang macam-macam logis secara rasional lah. Sekarang saya cocokkan dengan kitab suci. Siapa yang Jati? Ya berkenaan dengan pertanyaan kitab suci. Siapa yang Jati? Ya berkenaan dengan pertanyaan tadi itu ya Allah, berilah gambaran kami lewat kitab suci ini untuk adik-adik kami dalam perjuangan hidupnya. 'Suratnya anal, semut.
Ya, semut. Semut itu melakukan kan gremet ya, gremet ya. Dan itu nanti tahun 2024 kegotong royongan tuh pelan-pelan akan terwujud kembali. Karena setelah menderita sekian lama itu ternyata butuh kegotong royongan. Semakin sadar nanti itu. Ayatnya akan langit dan bumi dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang pemandangan indah yang kamu sekali-kali tidak mempunyai atau menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan, nah ini menunjukkan bahwa nanti itu orang-orang mulai rajin lagi menanam pohon-pohon, mengingat banjir-banjir baru ini besar ya, baru ya, cocok toh ya, cocok dengan tangan saya tadi cocok. Nah sekarang dibuktikan dengan tarot, gitu ya, dengan tarot. Tarot. Ini jumlah orangnya berapa? Ada 5. Ada 5, Ibu itu 6 ya. 6. Nah, supaya nanti itu jawabannya real, sekarang dimulai dari yang termuda siapa di sini? Kamu, Mas. Kamu. Kamu ngambil satu di tengkurap sini, ya. Milih terserah tengkurap. Nah, setelah itu siapa? Ya. Nah, ayo siapa setelah itu? Oh, aku ya. Oh, muda ya? Masuk muda. Muda ya. Ya, Putri sekarang. Putri, ya sekarang lain 5 saya. 5 itu hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu 5. Hono coroko. Ko itu dari, ya. Dari sana akan kembali ke sana lagi gitu. Kita adalah tak ubahnya orang yang masih tidur dan baru bangun, dan di angkasa ada tameng yang melindungi bangsa ini dengan kekuatan energi 3. Energi 3 itu energi Siwa, energi Wisnu, dan energi Brahma. Dan pada waktu inilah Indonesia, dulu disebut Majapahit, berkuasa 341 tahun. Dipimpin oleh Tribhuwana Tunggadewi. Dan nanti itu beliau akan lahir kembali untuk memimpin kita. Mudah-mudahan ya nak. Amin. Yang kedua, keluarga sang pecinta. Jadi keluarga semua cinta kasih mendapat sinar matahari. Ya. Sinar matahari, di sini ada gunung, di sini ada anak-anak, suami, istri, dan matahari bersinar dengan baik. Ya. Ini kuda keberuntungan. Jadi ya memang bagaimanapun di tengah-tengah bangkrutnya dunia, Indonesia asal tahu siapa apa Indonesia pasti akan begini. Nah meskipun kita kaya surga dunia, tapi kalau tidak tahu Indonesia apa, ya bangkrut terus ya. Tapi nanti itu saya yakin mereka sudah mulai sadar. Persis tadi yang kita ngoceh di TV tadi Bu ya. Nah, nanti itu orang hidup loh Dek, nggak tekan karo nyawang duit ning ndi gitu loh. Karena orang sedunia butuh Indonesia nanti itu. Orang sedunia butuh Indonesia ini. Ini duitnya kayak ngono wih. Waduh. Ini percaya ndak? Ratu tongkat. Saya tadi bilang apa? Tribhuwana Tunggadewi.
Ratu ini, ratu tongkat. Ratu yang membawa negeri ini menjadi tegar. Apa yang menyebabkan Yang Jati hingga meneteskan air mata ketika melihat Ratu Tribhuwana Tunggal Dewi yang akan memimpin lagi gitu? Saya sebenarnya udah lama nangis itu ya. Karena kalau sudah menyentuh masalah bangsa, masalah negeri ini, dan leluhur selalu nangis. Karena saya sudah lama mendambakan kapan bangsa ini kembali hidup tentram, damai, sejuk hatinya. Adil makmur gemah ripah loh jinawe ya. Sekarang ini ya. Tetapi rakyat tentrem ayem itu nggak nyekel duit nggak apa-apa, tapi merasa terlindungi ya. Kalau sekarang tuh hidup pulsa, dikejar-kejar pulsa ya. Negara mataharinya 24 jam, anginnya laut ya. Itu energi listrik, angin energi listrik, matahari. Lah kok sampai pulsa PLN musim ujian apa dipedhot iki lah wis salah, bukan bunda salah mengandung tapi bapak salah cetak katanya. Iya.